Sepenting aja kan istiqomah. Yuk. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anzil alaina barakataka. Bisna libas afika wa afiyatik. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika. Amin. Allah. Oke. Mula-mula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya umirna bi an nunzilan nasa manazilahum. Ditulis tuh kalau anak soleh ditulis. Wa nukallimuhum an-nasa wa nukallimuhum bi qadri uqul. Ulang lagi Din, apa Din? Punya hadisnya Din? Nahnu ma'asyirul anbiya nahnu ansirul anbiya umirna bi an nunzilan nasa umirna manazilahum wa nukallimahum bi qadri. Kata Nabi, kami ini para anbiya, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk anun zilan nas manazilahum, untuk mengembalikan manusia pada rute seharusnya, pada rute dasar mereka seharusnya berjalan. Jadi Nabi itu datang tidak membawa syariat baru, tidak membawa misi baru, tidak membawa sesuatu yang baru bahkan bagi manusia tidak ada. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan seluruh para nabi. Makanya beliau di dalam Al-Quran salah satu ucapan beliau yang diabadikan adalah wa ma kuntu bid'am minar rasul. Saya ini bukan rasul baru gitu di alam dunia. Merupakan kelanjutan daripada misi-misi nubuat, misi-misi kenabian yang ada sebelumnya. Jadi harus diingat, Nabi itu tugasnya salah satunya adalah memposisikan manusia agar kembali kepada hakikat penciptaan. Hakikat penciptaan manusia itu adalah liya'budun, untuk menyembah Allah. Jadi turunnya Nabi itu untuk mengembalikan manusia pada hal itu. Jadi Nabi itu tidak mengubah manusia untuk pamannya awalnya berada dalam kubangan kekotoran terus diangkat jadi bersih, bukan begitu. Kalaupun pamannya Nabi mengangkat manusia dari tempat yang kotor ke tempat yang mulia, itu hanya untuk mereka yang kotor saja. Tapi kalau mereka yang bersih, yang tulus ikhlas, sudah bersih hati, jiwa dan pikirannya, Nabi memastikan keberadaannya. Nabi memastikan kebenarannya. Okay. Oleh karena itu, masyhur sebuah ujar-ujar yang mengatakan bahwa ketika Sayyidina Ali ditanya, dengan apa kamu mengetahui Allah? Sayyidina Ali menjawab, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengetahui Allah karena Allah mengirimkan tandanya kepada, sehingga aku mengetahui. Jadi ketika orang mengetahui Allah, itu bukan karena kita ada upaya, tapi Allah mengenalkan diri padanya sehingga dia kenal. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita yang kenal Allah duluan hanya dengan ngaji, dengan apa. Karena betapa banyak orang yang mempelajari Islam, teologi misalnya, yang tidak mengenal Allah pada akhirnya.
Banyak kan? Orang mengkaji Islam, mengkaji apa. Mereka mengkaji Quran bahkan. Banyak nanti Udin kalau udah mulai kuliah, kalau sudah S2, tapi biasanya kan ngelihat betapa cakrawala pemikiran itu sangat, pembicaraan tentang Islam itu dibahas secara antusias di Barat oleh orang-orang Kristen. Namanya nih saya baru baca buku. Ini buku bagus. Judulnya adalah God God of the Bible and the Quran. Ini tulisannya Said Richardson. Bagus nih buku. Apa judulnya nih? Nah, ini Bang. Allah God in the Quran. Allah good in the Quran ya. Nah, ini karangannya Gabriel Said Renault. Ini termasuk orang yang eh, mengkaji semantik Quran. Barat. 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 Namanya Gabriel Said Renalson. Hah? Non. Ini berapa banyak buku-buku tentang Islam di sini nih yang ditulis oleh sarjana-sarjana yang tidak berlatar belakang agama Islam. Nih, namanya kayak buku ini nih. Massimo Campanini, The Quran the Basic, orang Itali. Itu dia mengkaji Quran, mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji siapa. Tidak punya basic keagamaan. Termasuk ini Arthur Jeffrey. Ada PDF-nya. Saya ketemu. Ada Bang, ada Bang. Mereka mungkin Download loh. Mereka mengkaji. Mereka mengkaji. Nah, gitu loh. Mereka mengkaji. Baca kemudian. Tetapi Allah kalau tidak mau mengenalkan dia kepada orang gitu ya enggak. Ya, karena itu kita jangan pernah merasa bahwa ketika kita, katakanlah ya dalam hal yang paling sepele, ketika kita mengaji, itu terus lantas kita merasa karena usaha kita mengaji, enggak. Itu Allah yang menggerakkan kita untuk mengaji. Karena banyak orang yang tidak digerakkan hatinya untuk mengaji. Kan gitu. Jadi kita harus bersyukur itu ya, berarti kita dipilih Allah untuk ikut ngaji. Ketika sholat juga begitu. Allah memilih kita untuk sujud. Kalau udah tidak sholat berarti Allah tidak mau disembah. Kan begitu. Allah tidak mentakdirkan kening kita untuk sujud. Hingga kalau kita sujud itu disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah masih diperkenankan sujud. Nah, itu ya. Sampai di mana? sampai Wakadelika. Mana wakadhalika? Sampai wakadari. Oh iya. Wakadelika lama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matna'i madadihi wa anwarihi wa asrarihi. Amin. Amin. Wa kadzalika lamma stahala indahu wujudul isba'aini lillahi ta'ala hissan. Begitu juga ketika mustahil bagi Allah wujudul isba'aini lillahi ta'ala, keberadaan dua jari ya, lillahi bagi Allah ta'ala hissan secara tanpa bisa diindra secara fisik. Nah, idman fattasha an sodrihi, karena orang nanti akan mencari yang mencari ya di dadanya. Lam yusyahid fihi isba'aini, tidak akan menemukan dua jari itu. Fa'awwalahu ala ruhil isba'aini, kemudian orang tersebut akan mentakwil spiritualitas dari dua jari itu. Wahyal isba'ul aqliyatur ruhaniyah, adalah jari-jari akliyah. Akliyah ini secara akal, ar-ruhaniyah, dan secara spiritual. Ini maksud saya, an-naruhal isba'i, bahwasanya ruh daripada jari-jari, mabihi yatayassaru taklibul asya'i, sesuatu yang menjadi mudah, taklibul asya'i, apa? Membolak-balikkan sesuatu. Nah,
Wa qalbul mu'mini baina lammatil malaki wa lammatis syaitan. Dan hatinya orang mukmin itu di antara kuasanya malaikat dan kuasanya syaitan. Wa bihima, dan dengan keduanya yuqallibullahul quluba, Allah kemudian membolak-balikkan hati. Fakanna bil isba'aini anhuma, maka kemudian dikinayahkan dikinayahkan itu maksudnya digambarkan lah kira-kira, bil isba'aini, dengan dua jari, anhuma, dari jari. Kenapa Din? Ngantuk Din? Hah? Kok gini-gini? Aduh. Hah? Kami jam 8. Jam 8 ada Zoom. Acara apa? Oke, berpustaka. Oh, bentar lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai aja. Oh iya, nanti bentar lagi nih kita selesaikan. Habis itu kamu baca satu hadis. Nanti jam 8 silakan pulang. Oke. Apa yang penting istiqomah. Oke. Karena Udin sudah bosen, saya jelaskan. Ada satu hadis Kanjeng Nabi yang kemarin bunyinya adalah qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ada? Ada bang. Coba gimana bunyi hadisnya? Qalbul mu'mini bainal isba'aini Min asabi'ir rahman. Jadi hatinya manusia itu berada posisinya itu seolah-olah jaraknya dengan Tuhan itu cuma 2 jari. Ini hati, ini cuma ini. Jadi jarak 2 jari itu jangan dicari dalam hatimu mana jari Allah terus kamu bongkar, tidak akan nemu. Buncit namanya. Udin juga hampir buncit Bagus, kurangin wa farriqil batnata wan nawamah. Itu salah satu cari ilmu. Biar kurus enggak apa-apa makin kurus. Tuh. Oke, ini dengarkan. Jadi hadis itu enggak boleh dimaknai bahwa Allah punya tangan. Karena yang dimaksud isba'ain itu tadi wujudnya adalah akliyah ruhaniyah. Orang mentakwil itu berarti karena tidak mungkin untuk memaknai isba'ain sebagai 2 jari, maka kemudian dimaknailah 2 jari yang dinisbatkan kepada Allah itu sebagai mudahnya Allah untuk membolak-balikkan. Apa dong ciri-cirinya orang kemudahan Allah bolak-balikkan hati? Apa coba? Apa? Banyak bang. Apa misalnya? Betul, sudah bisa kan mencontohkan kesesatan dirinya, itu bagus. Sudah menyadari rupanya, bagus. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana Allah membolak-bolakkan hati manusia. Nah, agar hati kita itu bolak-baliknya hati ini bagus itu yang membuat ketika hati manusia ini karena gampang bolak-balik, itu sebenarnya modal utama untuk kenal. Makanya para sufi itu kenapa mereka itu tidak menjadikan akal sebagai the one and only, katakanlah, untuk mengenal Allah. Para sufi tidak menggunakan akal. Mereka menyadari betapa terbatasnya akal untuk mengenal Allah. Karena apa? Akal ini meniscayakan al-ma'qul. Nah, meniscayakan al-ma'qul itu meniscayakan sesuatu yang harus masuk akal. Umpamanya ketika kita mau mengkonfirmasi bahwa Allah itu ada, dalil akal mengatakan apa tanda-tandanya bahwa Allah ada. Dan apa kiranya yang memustahilkan bahwa Allah itu tidak ada. Itu kalau dalam hukum akal harus jelas. Umpamanya Allah ada. Dalil akalnya adalah dengan adanya alam semesta. Alam semesta tidak mungkin ada kalau umpamanya Allah kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, dan yang menciptakan itu pasti tidak diciptakan. Karena kalau dia diciptakan,
maka ini bukan Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak, kalau Allah ini diciptakan oleh Allah di atasnya nanti diciptakan oleh siapa? Itu kan jawabannya dua. Kalau bukan diciptakan oleh Allah yang yang ini, ya berarti diciptakan oleh Allah yang ini dong. Nah, tidak mungkin dua-duanya saling menciptakan satu sama lain. Kok bisa tidak mungkin? Karena secara akal, dua hal yang hadir bersama tidak mungkin satunya menciptakan yang lain. Nah, gitu loh. Tidak mungkin satunya menciptakan yang lain. Pasti dua-duanya ini diciptakan oleh satu sebab yang lebih awal. Adalah berarti Allah A, B, yang B diciptakan oleh C, yang C diciptakan terus gitu menjadi regresi tak terbatas. Bahasa ilmiahnya. Bahasa kitabnya tasalsul. Jadi regresi tak terbatas itu mustahil. Kenapa mustahil? Kenapa regresi tidak terbatas mustahil? Tasalsul, umpamanya Allah satu diciptakan oleh Allah dua, Allah dia diciptakan oleh tiga. Karena tidak ada batas. Sampai kapan? Ketiadaan batas itu menunjukkan kemustahilan. Karena apa? Akal kita tidak percaya kalau ada sesuatu yang tidak ada batas. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah melalui ilmu akal ya cuma sampai di situ. Nah, tetapi para sufi kemudian mengatakan Allah ini harus dikenal melalui hati. Karena hati ini salah satunya yang bersifat terus berubah. Dia tidak diam di satu tempat. Dia terus mencari, terus berubah seiring perkembangan pencarian orang. Nah, sehingga hati, modal bolak-baliknya hati ini, itu menjadi modal dasar untuk bisa mencapai Allah secara hakiki. Mengenal Allah secara hakiki. Karena dia punya modal itu. Ini ibaratkan begini. Kalau orang nakal, itu biasanya ya potensinya untuk pintar itu cepat. Untuk pintar, untuk apa cepat. Makanya ada beberapa orang nakal tuh pintar biasa. Kenapa? Karena dia terus berubah. Adaptatif, berani, dan lain sebagainya. Berani ambil resiko, tidak ragu-ragu, tidak pelin-pelan. Yakin aja. Biasanya orang nakal kan begitu, nekat-nekat. Kayak Sultoni itu kan. Jadi itu modal dasar pintar tuh sebenarnya kan kita sering kali dibilang kalau pengen menguasai satu bidang maka kamu harus mengetahui dan siap salah, siap disalahkan, siap ini dan macam-macam. Nah, makanya kalau orang di awal sudah soleh, sejak kecil sudah soleh, ya biasanya mentok-mentok jadi anak soleh saja. Nah, tetapi kalau pernah nakal, Imam Ghazali ini kan pernah nakal di masa muda. Apa misalnya kenakalan Imam Ghazali? Ini beliau abadikan dalam autobiografi beliau. Ya saya dulu belajar itu karena demi nasi. Artinya Imam Ghazali itu tidak semata-mata soleh gitu. Ada proses-proses alamiah di mana beliau sempat menjadi orang yang ya katakanlah dalam tanda kutip tidak sufi atau spiritualitasnya pernah di bawah. Kira-kira begitu. Intelektual penguasa itu ya. Apa istilah tolabul jah ya. Begitu juga Imam Busiri itu yang kita baca burdahnya. Jadi beliau itu dulu syairul bilad, penyair istana. Beliau itu penyair Mesir yang paling terkenal. Imam Busiri itu. Cuma sewaktu-waktu beliau dapat penyakit, sakit, kemudian di tengah sakitnya itu ngarang burdah. Muji Kanjeng Nabi habis-habisan kayak orang gila kan. Jadi bakat syairnya yang begitu indah itu sampai sekarang tidak tertandingi. Siapa orang yang tidak tahu Maulaya Sholli Wasallim? Orang Muhammadiyah aja kenal loh yang tidak gitu akrab dengan burdah. Minimal Maulaya Sholli Wasallim yang terkenal ya. Muhammadun Sayyidun atau Ya Rabbi bil Mustafa itu kan yang terkenal. Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa paling terkenal. Walaupun tidak hafal semua burdah, tapi minimal beberapa itu kan diambil dari burdah. Nah, karena kehebatannya di awal itu, jadi masa muda beliau tuh ngarang syair wah gila-gila. Akhirnya ketika ngarang Nabi sangat indah demikian. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dengan kita modal hati yang bolak-balik ini kita jadikan modal utama untuk mengenal.
Nah, kalau kamu punya kekuatan keset kemana-mana, gesit gitu kan. Sultan ini kan gesit. Jemput cewek, cumur langsung. Antarkan kitab. Antarkan kitab. Oh, kayaknya masih lama bang. Tapi kalau Modus, mau modus, modus ya. jemput aku dong, langsung. Nah, seharusnya modal yang begitu itu juga diarahkan kalau diarahkan ke hal-hal yang baik tadi itu, wah, set. Oke, mungkin itu ya, sudah ya. Kamu coba baca satu hadisnya. Terus. Kayak dingin. Satu aja di enggak apa-apa, Din. Mana, Din? Yang kemarin aja yang udah disasai, yang udah diartikan. Ayo, Din. Biar Sultan ini, biar Sultan. Terus, Din. Terus, Din. Din. Aduh. Iya. Ini aja satu. Ini udah kola. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي إن يوم الجمعة sesungguhnya pada hari Jumat walailatuha walailataha dan malamnya Jumat arba'atun wa ashruna 24 malam 24 saatan jam yu'tiqallahu membebaskan siapa Allah fi kulli sa'atin pada tiap-tiap jam minha darinya Tami'ati alfi atiqin 6.000 mas 6.000 Sitami'ati alfi atikin. Sitami'ati alfi atiqin nari Sitami'ati alfi atiqin 6.000 Loh. Sitami'a berapa? 600.000. Sitami'ati alfi atiqin 600.000 600.000 atik 600.000 atiqin nari kesalahan dari api neraka. Atiqin Apa artinya atik kemarin? Sita mi'ati alfi atiqin 600.000 atiqin nari. Itu sudah. Itu udah artikan satu kali itu. Sitami'ati alfi atikin. Sitami'ati alfi atiqin 600.000 budak nari dari api neraka. Atikin budak. Heran. Sudah. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Sudah, Bang. Ya. Kita tutup dulu. Ya, santri dengan toka. Karena santrinya sibuk.
Enggak apa-apa. Yang penting kan kita istiqomah. Alhamdulillah. Istiqomahnya itu yang penting nih. Contohnya tidak. Nah, Kopi ini sampai atun ya.